mau tanya Ustadz terkait dengan larangan mengotori Al-Quran. Bagaimana jika menandai hafalan yang salah pada Al-Quran tapi menggunakan pensil, jadi bisa dihapus atau dibersihkan lagi agar memudahkan anak-anak dalam murojaah sehingga kesalahan tidak terulang-ulang. Memang di dalam kitab Adab Hamalatil Quran lil Imam Nawawi rahimallahu taala, di antara adabnya Al-Quran tidak boleh dikotori dengan apapun. Itu, dan alasannya Imam Nawawi itu dalam rangka ta'zimul Quran, pengagungan kepada Al-Quran. Nah, apapun bentuknya, walaupun walau dengan pensil atau dengan apa untuk alasan memudahkan atau murojaah anak-anak atau apa, hukum asal adalah tidak dianjurkan. Itu hukum asal. Jadi mengotori apapun bentuknya dengan mengotori apapun bentuknya, ya, itu hukum asalnya tidak dianjurkan. Dan larangan ini nggak sampai hukumnya haram ya, kecuali kalau dia niatnya menjelek-jelekan Al-Quran, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau sekedar tidak berniat kayak gitu, itu hukumnya makruh. Ingat ya, hukumnya makruh. Tapi kalau memang dibutuhkan banget, itu kan makruh, dalam kaidah fikihnya kan makruh boleh dilanggar kalau itu dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan menggunakan pensil untuk murojaahnya anak-anak, kalau memang dibutuhkan maka itu boleh. Jadi gini kaidahnya, kaidah umum tidak boleh mengotori Al-Quran dengan apapun bentuknya. Nggak boleh, ini bisa haram, bisa makruh. Kalau haram, mengotorinya dikarenakan niatnya menjelek-jelekan, bahkan bisa menjadi kufur itu. Yang kedua, kalau memang tidak ada niatan begitu, tapi mengotori gitu aja, ya kan, mengotori begitu aja, maka itu hukumnya makruh. Alasannya apa dilarang? Itu nggak ada ta'zim. Wa may yu'allim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka termasuk bagian dari ketakwaan hati. Berarti termasuk takwanya kita kepada Allah, hendaknya kita hormati, agungkan syiar-syiar Allah. Dan syiar yang paling terbesar adalah Al-Quran. Nah, tapi kalau itu hukumnya makruh, kaidah fikihnya makruh itu boleh dilakukan kalau itu dibutuhkan. Dalilnya apa? Lihat dalilnya. Gerakan di dalam sholat itu hukum paling akal, paling minimal itu adalah makruh. Gerakan yang di luar sholat dilakukan di dalam sholat itu alal akal, itu hukumnya makruh. Tapi ini pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika menggendong Hasan, Husain dan seterusnya, karena Nabi melakukannya. Masa Nabi melakukan perkara haram? Nggak mungkin lah. Nabi melakukan perkara makruh, tapi Nabi lakukan karena apa? Dibutuhkan. Menggendong itu dibutuhkan oleh beliaunya. Maka berarti perbuatan Nabi ini dijadikan dasar perkara makruh boleh dilakukan kalau itu dibutuhkan. Nah, tidak bolehnya mengotori Al-Quran dengan tanpa niatan menjelek-jelekan tadi, hukumnya makruh. Maka makruh boleh dilakukan kalau itu dibutuhkan. Kalau itu dibutuhkan. Berarti kalau dibutuhkan, maka itu menjadi boleh. Maka itu menjadi boleh.